Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kendalagung, yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Kendalagung. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif oleh Pak Muhammad Imron, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Rembang di SD Negeri Kendalagung, Jumat 7 Juni 2024. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Faimotus Saadah selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan dan pembukaan acara oleh Kepala Sekolah. Acara yang keempat, pemaparan materi oleh Pak Muhammad Imron. Dan acara yang terakhir, penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Faridah. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan dan pembukaan acara oleh Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Hikmah Rahmatulaini, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kendalagung dan Bapak Imron CGP Angkatan 10 yang akan melakukan diseminasi pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat melakukan seminar diseminasi atau penularan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu Guru SD Negeri Kendalagung yang berbahagia, pada pagi hari ini saya sangat senang sekali mendapatkan guru saya yang mengikuti pelatihan guru penggerak, calon guru penggerak, yaitu Pak Imron. Karena di mana guru penggerak ini
bertugas atau bertujuan untuk mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik, aktif, dan proaktif menularkan dan mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid serta menjadi teladan dan agen transportasi pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini mempunyai 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan 6, kreatif. Di sini Bapak Ibu, acara yang diselenggarakan pada siang hari ini yaitu Pak Imron akan menularkan budaya positif kepada panjenengan semua, di mana tujuannya adalah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan budaya positif. Selama ini mungkin kita belajari anak, mendidik anak dengan cara-cara yang mungkin sudah benar, tapi kurang menyenangkan karena kadang kita itu ambisi kita itu kita transferkan kepada anak-anak ini, minta jadikan apa yang saya inginkan. Tetapi tidak, di sini Bapak Ibu, kalian di sini akan diajarkan tentang bagaimana caranya mendidik sesuai dengan kebutuhan anak. Tujuan anak yang akan dicapai itu apa? Di sini kita akan belajar nanti, karena saya juga pernah melakukan diseminasi ini. Nanti ini akan diulangi oleh Pak Imron. Semoga guru-guru di sini juga dapat tertular ilmu-ilmu yang bermanfaat dari beliau. Amin. Yang telah saat ini menjalani pendidikan guru penggerak. Monggo nanti disimak baik-baik ilmu-ilmu yang akan beliau tularkan, dan semoga kita dapat mengimplementasikannya kepada murid kita ke depannya, sehingga menjadi sekolahan yang itu tadi menerapkan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Saya serahkan lagi kepada moderator. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya pemaparan materi oleh Pak Muhammad Imron. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, syukurillah. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua, khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah Bu Hikmah Rahmatullahi MPD atas waktu dan kesempatan saya Muhammad Imron, calon CGP Angkatan 10 Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat pemaparan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Langsung saja untuk menyingkat waktu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menularkan apa yang sudah saya lakukan dan sudah saya jalani selama CGP Angkatan 10 ini yang pada hari ini menginjak di modul 1.4. Bapak Ibu semua yang berbahagia, budaya positif adalah budaya yang harus kita terapkan pada sekolah kita. Ada beberapa langkah untuk menuju budaya positif. Ada beberapa materi yang perlu kita pahami terlebih dahulu untuk menciptakan sekolah yang memiliki budaya positif. Untuk pertanyaan pemantik, Bapak Ibu, selama ini setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu semua bagaimana?
Tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Tidak setuju ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Baik. Menurut Bu Hikmah tidak setuju. Baik, ini nanti akan saya jawab setelah pemaparan selanjutnya. Ini adalah sebagai pertanyaan pembuka. Selanjutnya Pak. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang topik dalam materi ini, yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Next. Untuk yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Next. Perubahan paradigma tentang disiplin. Di sini saya ingin memberikan gambaran tentang apa itu disiplin. Kegiatan kepala tangan, yaitu ada A dan B. Misalnya ini saya ibaratkan Pak Widodo sama Bu Faik. Sobeklah secari kertas, Pak Wid misalnya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Pak Widodo. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Jadi seandainya Pak Widodo memiliki sebuah secari kertas tadi ditulis dengan hal yang penting, kemudian digenggam di tangan Pak Widodo. Nah, seandainya Bu Faik saya beri tugas untuk bagaimana mendapatkan kertas tersebut dari tangan Pak Widodo, apa yang akan dilakukan apa yang akan dilakukan Bu Faik? Merebut. Padahal Pak Widodo menggenggam dengan sekuat-kuatnya, dengan dengan daya bahwa saya tidak mau memberikan. Kira-kira Bu Faik bisa Pak tidak untuk mendapatkan kertas tersebut? Bisa. Dengan cara apa? Membujuk. Dan seandainya Pak Widodo dibujuk, ayolah Pak, berikan kertasmu. Pak Widodo tidak mau. Bahkan sampai ini kamu beli saja, saya tidak berikan misalnya. Dengan cara apa? Jadi mengancam, dihardik, mengancam. Ayo Pak, kalau tidak saya berikan kamu akan saya, itu namanya diancam. Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari kegiatan kepala tangan ini? Bahwa semua kendali ada di tangan Pak Widodo. Pak Widodo kalau mau memberikan, ya diberikan saja. Tidak usah diancam, tidak usah dirayu, pasti akan dibuka tangannya. Namun kalau Pak Widodo dengan bersikeras tidak mau memberikan yang ada di kepala tangan, mau dirayu, mau dibujuk, mau diancam, pasti akan tetap dipertahankan. Next. Jadi untuk mengontrol orang lain hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol diri orang lain. Yang bisa mengontrol dirinya adalah dirinya itu sendiri. Mana disiplin? Belajar menurut kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, namun kita tidak bisa mengendalikan diri orang lain. Jadi selama ini yang kita terapkan pada peserta didik bahwa kamu harus rajin, kamu harus mengerjakan tugas, kamu harus disiplin mendatang tepat waktu. Itu sebenarnya hanya ilusi. Itu hanya tidak sebenarnya. Justru yang dapat membuat kedisiplinan itu adalah anaknya itu sendiri. Jadi tugas kita nanti adalah menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri siswa untuk disiplin itu sendiri. Selanjutnya Pak. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin,
ini sudah kita ketahui semua, yaitu tentang disiplinan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu identik dengan patuh. Tentang hukuman, kecenderungan umum adalah berhubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sejauh ini disiplin adalah tidak nyaman. Betul atau tidak Bapak Ibu? Kita harus datang tepat waktu. Kita harus pulang tepat waktu. Sebenarnya kalau kita sadar diri, pasti kita datang tepat waktu. Padahal kadang kita terlambat, kita pulang lebih cepat. Semuanya tidak nyaman. Namun nanti dengan kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan, maka hal itu akan menjadi nyaman sendiri. Selanjutnya Bapak, nilai-nilai kebajikan universal. Dari kedisiplinan itu apa toh yang akan kita inginkan? Apa yang nilai-nilai apa yang akan kita dapatkan tentang setelah kita melakukan kedisiplinan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, secara umum, tidak khusus. Kemudian lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Tujuan akhirnya yaitu sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah tadi, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Karena tujuan semua pendidikan di Indonesia itu adalah profil pelajar Pancasila. Selanjutnya. Kemudian pembelajaran kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Apa itu motivasi perilaku manusia? Pada dasarnya perilaku manusia itu didasari dengan 3 motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi, biasanya itu motivasinya eksternal, yaitu dorongan dari luar. Murid harus mengerjakan PR, murid harus memakai seragam. Itu karena biasanya mendapat tekanan dari guru. Kamu besok harus mengerjakan PR, kamu besok harus datang tepat waktu. Jadi anak takut untuk tidak dalam untuk tidak mengerjakan PR. Itu anak memiliki ketakutan. Nanti kalau saya tidak mengerjakan PR, saya akan dapat hukuman. Nanti kalau saya datang terlambat, saya akan dihukum oleh guru Pak Guru. Nah, itu namanya motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, termasuk kalau Bapak Ibu guru semua memberikan penghargaan kepada siswanya. Untuk yang bisa mengerjakan saya beri hadiah. Nah, itu termasuk motivasi eksternal dan itu bisa seperti juga sama saja dengan hukuman tadi. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi internalnya. Inilah yang kita harapkan untuk kedepannya Bapak Ibu guru. Kita harus dapat menciptakan motivasi internal pada diri peserta didik, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi bukan karena saya akan mengerjakan PR, karena saya akan mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman kalau saya datang terlambat. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga catat buat memerintah diri sendiri. Maksudnya adalah peserta didik harus terlepas dari perintah. Dia harus mengendalikan dirinya sendiri. Dia mengerjakan PR bukan karena takut dimarahi oleh guru, bukan karena mau mendapatkan pujian, tapi memang itu sudah sebagai tanggung jawab atau kewajiban sebagai peserta didik. Next. Dihukum oleh penghargaan. Nah, inilah yang saya maksud tadi, bahwa sebenarnya selama ini yang kita lakukan ternyata masih ada kesalahan, yaitu tentang penghargaan. Selama ini kalau kita memiliki siswa yang cerdas, pandai, mau maju ke depan, nah itu biasanya kita akan memberi penghargaan, baik berupa kata-kata maupun berupa barang. Ternyata pengaruh penghargaan
dalam jangka pendek dan jangka panjang itu sama saja dengan hukuman. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Maksudnya bagaimana? Next. Dihukum oleh penghargaan, yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Justru ketika kita memberikan penghargaan, misalnya ada salah satu murid kita yang pintar, pandai, cerdas, kemudian kita kasih penghargaan, maka teman-teman yang lain akan minder. Wah, saya tidak usah mengerjakan saja lah, paling nanti yang mendapat penghargaan juga si A misalnya. Saya tidak usah maju. Nah, itu menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ketika dalam satu kelas ada yang memonopoli, misalnya matematika sudah spesialisnya si Ardi sudah maju pintar, maka yang lain akan malah tambah minder, bukan malah tambah mau kompetisi, tapi akan malah menurun. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ketika guru tidak membawa hadiah, lupa membawa coklat misalnya, dan ini ada pelajarannya Bu Ulan, nanti yang bisa biasanya dikasih coklat. Ternyata Bu Ulan hari ini tidak hadir atau malah hadir tapi tidak membawa coklat, maka si siswa akan malas, akan tidak mau mengerjakan tugas. Selanjutnya, nah, kita bisa menggantikan penghargaan dengan apresiasi. Apa itu apresiasi? Apresiasi adalah pengakuan. Dan pengakuan itu sendiri tidak boleh kita berikan di depan orang banyak. Ada beberapa hal, yaitu dengan memberi pengakuan secara khusus, kita harus mendatangi si murid itu tersebut. Misalnya kita memiliki satu murid yang tadi telah membantu temannya meminjamkan pensil misalnya. Kita itu tidak boleh ternyata di depan teman-temannya kita bahasa Jawanya ngomong, mengagung-agungkan si murid itu. Kenapa? Karena itu bisa mematikan tadi motivasi anak yang lain, bisa menurunkan kreativitas anak yang lain. Terus bagaimana cara kita yang benar? Yaitu kita harus menemui anak tersebut secara pribadi. Kita harus mendekati secara pribadi. Boleh kita melakukan pengakuan kepada semua murid, namun kita harus melakukan secara bergantian, tidak tebang pilih. Kita harus sama-sama. Oh anak, misalnya gini, oh semua siswa kelas 4 ternyata pintar-pintar ya. Nah, semua, tidak boleh hanya menyebutkan salah satu anak saja. Kemudian harus konsisten, ini biasanya memang sulit. Kadang kita karena lagi dekat dengan salah satu murid saja, yang lain diabaikan. Kemudian yang paling penting yaitu fokus pada proses. Kita tidak selalu melihat hasil apa yang disampaikan oleh peserta didik tadi, yaitu kita harus prosesnya. Misalnya si anak membuat kerajinan, kita harus menghargai prosesnya. Walaupun hasilnya kurang memuaskan, tapi si anak sudah melakukan hal tersebut dengan baik. Next. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi ketika ada anak yang melakukan kebaikan, mungkin pada waktu kita istirahat atau pulang, kita mendekati si anak, ketemu kepada anak, misalnya si Vivi lah. Oh kemarin saya lihat Vivi itu ya membantu si Adi misalnya, membantu Adi ya. Kenapa kamu bantu Adi? Kenapa kamu pinjam pensilnya? Kamu sangat itu ya baik ya pada temannya. Pak Guru sangat senang. Nah itu nanti bisa menimbulkan motivasi intrinsik pada si anak tanpa menyudutkan teman-teman yang lain. Jadi sebisa mungkin kita memberikan apresiasi, bukan hanya sekedar penghargaan kepada murid-murid kita. Next. Bapak Ibu guru, di sini saya punya contoh tentang tindakan guru yang mungkin selama ini kita semua melaksanakan, yaitu tentang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mungkin ada salah satu murid dari kita tidak mengerjakan PR atau karena datang terlambat. Ini biasanya kadang masih kita lakukan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah dan seterusnya. Menurut Bapak Ibu guru, yang pertama ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket,
hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar, konsekuensi lagi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, konsekuensi hukuman. Jadi misalnya ada salah satu siswa itu mengenakan sepatu putih padahal ini hari Senin, ya maksudnya itu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini kurang. Ya, ini maksudnya mungkin tidak mengenakan sepatu seharian, justru masih disuruh mencopot sepatunya. Ya. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar pensiunkan. Baik, kita lihat coba jawabannya. Nah, jadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Kenapa konsekuensi? Karena itu pelajaran PJOK sesuai dengan makronya. Ada kaitannya dengan apa yang dilakukan. Tidak lagi kalau guru bahasa Inggris menyuruh lari, apa hubungannya? Tidak berhubungan. Jadi biasanya konsekuensi itu ada hubungannya dengan apa yang sudah dilanggar. Namun hukuman tidak ada hubungannya. Biasanya malah lebih menyakitkan ya. Next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan. Nah, ini biasanya yang dirasakan oleh anak selama ini. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Misalnya si anak telah menghilangkan pensil temannya atau mematahkan, maka konsekuensinya harus mengganti. Tidak perlu kita suruh mengepel, suruh menyapu, bahkan sampai mengosek WC. Kemudian membuat anak sakit, itu hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, namun dalam jangka pendek. Jangka panjangnya mereka akan menyadari apa yang telah mereka lakukan ada konsekuensinya. Misalnya datang terlambat 5 menit, maka kita boleh memberikan konsekuensi. Nanti pulangnya juga telat 5 menit, dia harus tetap tinggal di kelas. Itu namanya konsekuensi. Kemudian hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan. Itu sudah saya alami sendiri, bahwa kita menghukum anak itu bukan malah tambah mati tapi tambah jadi. Besok malah akan dilakukan lagi dan dilakukan lagi karena dia merasa tidak nyaman lagi. Bahkan nanti mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Lebih baik saya tidak usah hadir karena saya tidak mengerjakan PR. Seperti itu. Dan hukuman membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini juga sudah sering kita alami sendiri, bahwa ketika anak melakukan pelanggaran, dia tidak akan merasa bersalah, kadang malah dia akan menyembunyikan kesalahan tersebut dengan cara yang lain, menutupi kesalahan dengan kesalahan yang baru. Kalau konsekuensi membuat anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman membuat anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi membuat kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, namun untuk sementara waktu. Next. Selanjutnya, apa itu restitusi? Kita bicara tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Tentang restitusi tadi, kita akan mendapatkan identitas gagal dan sukses. Hukuman termasuk identitas gagal. Sedangkan disiplin yaitu menggunakan konsekuensi atau restitusi. Hukuman membuat sesuatu yang tadi menyakitkan, kemudian merasa tidak nyaman, korban mendapat pengadilan. Namun dengan konsekuensi korban bisa diabaikan.
Apalagi dengan restitusi, korban mendapatkan ganti. Misalnya tadi si A mematahkan pensil temannya, maka bisa diganti. Kemudian hukuman, perilakunya pasif agresif meningkat. Pasif agresif, sangat menakutkan kata-katanya. Sedangkan konsekuensi adalah penguatan, hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi, besok kamu ganti ya. Besok kalau kamu nggak masuk, kamu membayar uang 1.000. Besok nggak masuk lagi terus. Tidak ada perubahannya, karena merasa kalau uang 1.000, uang saku saya saja 10.000, lumayan masih 9.000, pasti akan tetap dilakukan. Sedangkan restitusi adalah mencari pemecah masalah. Misalnya si anak tidak mengerjakan PR, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kita menggali informasi, kita mengidentifikasi apa yang menyebabkan mereka tidak mengerjakan PR, bukan malah hanya menghukum. Kamu nulis 100 kali itu tidak memecahkan masalah. Namun dengan restitusi kita mendapatkan pemecahan masalah. Misalnya si anak kita tanya, kenapa tidak mengerjakan PR? Kenapa tadi malam saya menonton TV, saya bermain HP. Kenapa kok bermain HP terus? Karena saya jenuh, TV-nya digunakan Bapak Ibu untuk menonton sinetron. Nah, pasti kita mengetahui apa penyebabnya. Tidak hanya semena-mena kita melakukan hukuman. Kemudian hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu adalah identik dengan peraturan, dengan hukuman. Kalau siswanya takut ya akan dilakukan, tapi kalau tidak takut ya. Karena selama ini siswa itu biasanya kalau sudah dablek, sudah tidak takut, dijewer rasanya menuai Pak, ya jewer lagi, ya sudah selesai, hukumannya sudah tidak berlaku lagi. Kemudian kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus. Kemudian kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Jadi siswa itu memiliki tanggung jawab pada dirinya. Saya harus mengerjakan PR. Apa manfaat yang saya dapatkan? Jadi siswa itu berpikir, itu menggunakan restitusi. Next, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Siswa belajar dari kesalahannya yang sudah dilakukan. Kemudian memperbaiki hubungan. Misalnya ada siswa yang berantem, kita nanti akan menggunakan masalah tadi dengan restitusi. Kita akan menyelesaikan masalah. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Pak, besok saya tidak mengajarkan PR ya. Kenapa? Karena besok saya mau izin. Nah, terus kamu maunya bagaimana? Ya besoknya lagi Pak, kalau saya masuk saya akan mengajarkan PR. Itu merupakan tawaran. Intinya dia sudah mau ada usaha untuk menyelesaikan masalah yang akan dihadapi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan yang paling penting, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, jadi mencari solusi, bukan mencari pembenaran saja. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next, mengejar pembelajaran yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Selama ini kita membuat peraturan, ada yang namanya peraturan sekolah dan peraturan kelas. Namun kita kadang tidak tahu tujuan dari peraturan itu sendiri. Apa atau peraturan itu tujuannya? Apakah untuk mendisiplinkan anak? Apakah untuk supaya anak melakukan hal yang kita buat dalam peraturan tersebut? Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa tujuan dari peraturan tersebut? Apakah supaya selamat dari misalnya ada kecelakaan, atau memang ada tujuan lain? Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, hal-hal inilah yang kadang masih menjadi pertanyaan bagi kita. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan memilih serangkaian peraturan-peraturan. Next. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, kita bisa membuat dengan cara tabel T atau Z. Ya, kita bisa membuat dengan tabel T atau T. Yaitu contoh, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan.
diterima dan dimiliki, yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan orang lain. Next. Dengan bantuan KBLT atau IC, kita bisa menyusun keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, yaitu dengan contoh di sini ada contohnya, yaitu terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain. Ini yang terlihat. Dia sangat empati, dia memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama dan senantiasa berbuat baik, berbagi. Yang kita dengar yaitu biasanya apa kata-kata yang muncul, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama kok. Kemudian tolong, ini yang kadang terlupakan bahwa siswa harus mendahului kata-kata tolong sebelum minta bantuan kepada orang lain. Terima kasih, terus intinya mengedepankan tadi. Kemudian berperilaku. Kalau sudah melakukan keyakinan kelas, kita biasanya tersenyum ramah, memberikan salam, hormat, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang, karena tadi tidak ada ketakutan apa yang sudah kita langgar tadi. Next. Di sini ada contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini kita bisa ganti dengan keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita bisa mengganti dengan keyakinan kelas. Next. Nah, kita bisa mengganti dengan kalimat-kalimat positif karena selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang bisa kita buat berarti masuk ke nilai kebajikan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit ini termasuk menghormati orang lain. Siapa ya? Berarti ya Bapak Ibu guru semua sudah masuk, kita baru datang. Berarti kita tidak menghormati. Kemudian berkomitmen, saya tidak mau datang terlambat. Nah, itu termasuk. Dilarang melakukan kekerasan, termasuk yang kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan kelasnya tentang kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, jadi menghormati orang lain juga karena tidak kita antri. Kemudian bersabar, gunakan masker, tentang kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, itu juga tentang keselamatan dan keamanan. Next. Pembelajaran keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, pada dasarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Maksudnya dari kelima ini adalah biasanya kalau anak sedang melakukan kesalahan, misalnya kok sering mengganggu temannya, sering mengejek temannya, apa toh? Kita harus mendalami dulu, jangan langsung memberikan hukuman. Kenapa kamu kok mengganggu teman kamu? Mungkin ada kebutuhan dasar yang anak tersebut belum terpenuhi. Misalnya kasih sayang, ternyata setelah kita selidiki, setelah kita identifikasi, si anak itu nakal, dia selalu mengganggu temannya. Ternyata di rumah itu orang tuanya sedang berantem, sedang ada masalah. Jadi dia melampiaskan kekesalan dia dengan mengganggu temannya di sekolah. Karena kalau di rumah dia hanya sedih, nangis, dia tidak mau bergaul dengan keluarga. Dan mungkin ada kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan, misalnya si anak kenapa kok menumpahkan minuman temannya? Mungkin karena dia memiliki kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi, antara lain kesenangan. Dia kurang senang di rumah, kurang diperhatikan, kurang diajak bermain, kurang diajak bicara dengan orang tuanya. Jadi dia mencari kesenangan di sekolah dan seterusnya. Jadi kebutuhan dasar manusia ini harus seimbang, tidak boleh berlebihan, apalagi malah tidak didapatkan sama sekali. Kenapa? Karena kalau berlebihan sendiri juga tidak baik. Anak selalu dimanja, anak selalu diberikan kesenangan, anak selalu diberikan apa saja yang diminta. Itu juga akan negatif nanti hasilnya.
Next. Kemudian tentang 5 posisi kontrol. Pada dasarnya posisi kontrol sebagai guru, sebagai pendidik itu ada 5 macam, yaitu 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 memantau dan manajer. Apa itu penghukum? Penghukum sudah kita ketahui semua bahwa hukuman biasanya menyakiti, menyindir, ya, dengan kata-kata yang mungkin kurang pantas. Kamu itu tidak melakukan awas ya, rasakan ya. Itu biasanya seperti menghardik, kemudian mengancam. Itu yang biasanya kita lakukan dengan tidak sadar. Kemudian hasilnya si anak kalau sudah dilakukan hukuman itu malah menjadi berontak dan menyalahkan orang lain juga. Misalnya tadi, siapa yang memecahkan pot? Tidak saya Pak, itu teman saya, padahal dua-duanya. Dia saling menyalahkan dan semua itu malah tidak jadi terkontrol lagi nanti. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, contohnya gini, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Apa kamu tidak kasihan sama ayah dan ibu di rumah? Apa kamu tidak kasihan sama saya? Anak yang dibuat membuat rasa bersalah tadi itu juga berdampak negatif pada diri anak. Anak akan cenderung terdiam, anak akan cenderung merasa bersalah tadi. Dia tidak punya motivasi, tidak percaya diri. Jadi ketika kita memiliki anak itu kita sering marahi, kita sering, kamu tidak kasihan sama saya, kamu tidak kasihan sama bapak yang telah mencari nafkah, misalnya seperti itu. Itu anak akan turun, percaya dirinya akan turun, motivasinya akan turun. Dan itu termasuk identitas gagal. Selanjutnya identitas berhasil, yaitu kita sebagai teman. Biasanya kalau kita dengan murid kita sebagai teman, kita dekati. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ayolah, kerjakan PR-nya, misalnya. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah ibu pernah bantu kamu. Nah, ini adalah sebagai teman. Kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Misalnya si anak ada yang datang terlambat atau tidak mengajar PR. Baik, nanti kamu setelah pembelajaran selesai kamu tetap di kelas, kerjakan PR-nya. Ini kita memposisikan sebagai pemantau. Dan pemantau itu sendiri kita harus mengawasi, tidak bisa kita lepas. Silakan kerjakan di luar. Ya selesai, anak tidak mengerjakan malah bermain, malah jajan. Kalau kita memposisikan sebagai pemantau, maka kita harus mengawasinya, apakah sudah mengerjakan atau belum. Dan hasilnya anak akan menyelesaikan diri bila diawasi. Namun kalau tidak diawasi maka selesai. Dan yang paling diajukan yaitu tentang manajer. Kita diajukan untuk sebagai manajer. Apa itu manajer? Yaitu bila ada masalah kita mencari solusi. Kita menanyakan kenapa kamu melaksanakan itu. Bagaimana kalau kamu tidak melaksanakan itu? Hal apa yang akan kamu dapatkan? Jadi murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya? Yaitu dia akan memperbaiki dirinya sendiri, mencari solusi-solusi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki masalah. Next. Contoh di sini ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk apa? Bapak Ibu, hukuman atau rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau hukuman tadi berarti menghardik, mengancam. Kalau rasa bersalah berarti membuat perasaan si anak merasa bersalah pada Bapak Ibu. Untuk yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Ini penghargaan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Next. Nah, ini adalah motivasi tadi, yaitu tentang membuat orang lain merasa bersalah. Ini kecewa ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai hukuman. Kemudian ketiga teman. Yang keempat,
pemantau, memberi penghargaan. Yang selanjutnya tentang penyelesaian masalah itu adalah manajer. Jadi manajer itu menyelesaikan masalah dengan solusi-solusi, bukan dengan hukuman. Next. Segitiga restitusi. Kemudian yang keenam, yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Inilah yang kita harapkan para bapak ibu guru melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari satu, menstabilkan identitas, dua, validasi kebutuhan, ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh-contoh kata-kata yang bisa kita sampaikan yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, tidak langsung kita hadi, kita tidak langsung hukum. Kita mencari informasi dulu dengan cara menstabilkan identitas. Cara wong Jawa ini ngono di nang sik, digedhekke atine, ora langsung diamuk. Isih nangis guru-guru dengan ngamuk tambah marah-marah. Jadi kita nang sik. Kenapa kamu melakukan tadi, misalnya ada si anak yang mengganggu temannya, kenapa kamu mengganggu si A misalnya? Pasti dia akan bicara, karena saya dipukul dulu Pak misalnya. Oh gitu ya, Pak Guru sama guru juga sama, dulu juga pernah berantem seperti kamu. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya nanti kita akan validasi kebutuhan, kita mencari informasi benar salahnya tadi. Kemudian yang ketiga nanti menanyakan keyakinan. Next. Ini adalah tahapan pada segitiga restitusi, menstabilkan identitas, yaitu membuat anak merasa gagal tadi menjadi positif terhadap dirinya. Contoh, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Jadi anak itu seolah-olah kita itu sebagai teman yang pernah melakukan kesalahan juga seperti anak tersebut. Next. Kemudian yang kedua tadi validasi kebutuhan. Kita memvalidasi, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi, yaitu 5 kebutuhan dasar tadi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, yaitu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, terima dan kesenangan. Mungkin kata-kata yang bisa kita sampaikan yaitu kamu bisa saja. Jadi misalnya ada teman berantem. Kenapa kamu berantem? Karena saya dipukul dulu Pak. Seharusnya kamu bisa lebih parah seperti itu. Kenapa kamu tidak membalasnya? Berarti kita sudah mendapatkan informasi bahwa si anak ini ternyata juga masih memiliki rasa kasihan. Padahal seandainya kok dia membalas ya tambah parah lagi. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha. Nah ini kata-kata yang contoh dalam validasi kebutuhan. Next. Ini yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati terlebih dahulu. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita setelah melakukan tadi validasi tindakan, kita melakukan menanyakan keyakinan. Kamu tadi sudah melakukan kesalahan, misalnya berantem. Kalau kamu berantem, apa sih nilai-nilai yang sudah kamu langgar, misalnya saling menghormati, saling menghargai, ternyata sudah tidak dijalankan dengan baik. Next. Nah, ini ada contoh kasus. Pada waktu istirahat kedua, saya mendapatkan laporan dari Arifin, ketua kelas 5, bahwa Vivi melempar topi Hilmi ke sekolah sehingga topinya basah dan kotor. Atas laporan tersebut, saya memanggil Vivi setelah pulang sekolah. Ini adalah contoh kasus dengan penyelesaian segitiga restitusi. Next. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Mbak Vivi. Silakan masuk. Silakan dulu, Mbak Vivi. Apa kabar? Semangat kan? Alhamdulillah, makasih, Kak. Mbak Vivi, kalau boleh tahu, ada kejadian apa lagi kita juga? Soalnya dapat informasi dari Bapak Vivi. Kalau kamu melempar topi yang tinggi ke sekolah sampai besar dari kotor. Benar, Bapak Ibu. Tapi dia tidak mau mendengar kata-kata dari saya, kok, Kak. Peraturan itu sudah menjadi kesepakatan sama main. Dan kita, Kalau boleh tahu, apa alasan kamu melakukan hal tersebut? karena, Kak, dia tidak mau memperhatikan saya. Oh, kita lihat kalau temannya nanti karena
Pada video tadi, guru berkata, senang ya kalau temannya nangis karena topinya basah dan kotor. Nah, disinilah sebagai menstabilkan identitas, menguatkan diri si siswa. Kemudian memang semua orang pernah melakukan kesalahan dan juga pernah merasa kesal atau marah. Pak Guru dan teman kamu pun juga begitu. Kata-kata inilah yang mungkin nanti kita bisa terapkan pada siswa kita yang sedang melakukan kesalahan. Jadi kita harus menstabilkan identitas, kita harus membesarkan dirinya terlebih dahulu. Next. Selanjutnya kita mencari informasi tentang kesalahan tadi. Contoh kata-katanya, nah apa yang akan Mbak Vivi lakukan? Ini adalah mencoba mencari solusi atas masalah yang sudah dilakukan oleh Vivi. Next. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati oleh kelas. Misalnya kita menanyakan, masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Kemudian si Vivi tadi dalam video menceritakan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan ternyata ada keyakinan kelas yang sudah dia langgar. Next. Baik, mungkin pemaparan saya sampai di sini. Di akhir pemaparan ada refleksi. Misalnya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Saya dapatkan setelah kegiatan ini. Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang mau menyampaikan atau mewakili apa yang sudah didapatkan dari pemaparan saya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan pada pembelajaran keempat tentang apa tadi, kebutuhan dasar anak, yaitu kan saling menguatkan satu sama lain gitu, harus penuh full. Yang tadi ada kebutuhan kebahagiaan dan kesenangan itu tadi. Bagaimana cara kita mengenali kebutuhan dasar anak supaya kita itu kedepannya mampu menangani masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi oleh anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dini, kita bisa melakukan beberapa hal untuk mengetahui kebutuhan dasar apa yang sudah yang tidak didapatkan oleh anak tersebut. Tentunya kita harus mengidentifikasi, kita harus mendekati si anak. Kenapa bisa melakukan hal tersebut? Kalau kita tidak mengidentifikasi, kita tidak mendekati si anak, pastinya kita akan kesulitan. Apa penyebab anak tersebut melakukan masalah-masalah tersebut? Misalnya, kenapa kau sering mengganggu temannya? Ya, kita harus mendekati terlebih dahulu secara personal. Tidak bisa dengan kita langsung mengira-ngira apa kebutuhan dasar si anak.
tentunya kita kita menggali informasi yang ada dari si anak. Insya Allah kalau anak seusia SD gampang untuk kita dekati. Yang penting kita sudah menempatkan diri sebagai teman juga mudah untuk mendapatkan informasi tersebut. Begitu Bu Dini. Selanjutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan hari ini? Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan. Ya, perasaan saya selama mengikuti kegiatan ini, alhamdulillah saya menjadi guru yang lebih tahu informasi tentang apa itu restitusi, Pak. Jadi selama ini yang kita lakukan kepada siswa memang lebih cenderung kepada memberikan hukuman. Nah, dari pemaparan yang Pak Imron tadi sampaikan, saya banyak-banyak terima kasih karena sudah tahu, sudah mengetahui, sudah paham apa itu kebutuhan siswa melalui cara kita merestitusinya. Terima kasih Pak Imron. Terima kasih untuk tanggapannya Bu Prima. Selanjutnya mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Silakan Bu Faiz mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang bagaimana tahapan-tahapan membuat keyakinan yang baik dan benar. Baik Bu. Dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ada beberapa tahapan. Jadi kurang lebihnya ada 5 tahapan. Yang pertama tentunya kita meminta siswa untuk menuliskan keyakinan atau harapan-harapan apa, kelas seperti apa yang anak inginkan. Misalnya, Pak, saya ingin kelas saya itu menjadi bersih, mau kelas saya menjadi nyaman, saya mau kelas yang berwarna. Nah, silakan anak kita ajak. Kita bisa mencoba menuliskan pada post-it atau kertas yang nantinya kita akan tempel di papan tulis bersama-sama. Satu anak silakan menuliskan keyakinan atau kesepakatan yang ingin diperoleh dari kelas masing-masing. Setelah keyakinan tersebut sudah ditulis semua, silakan Bapak Ibu guru nanti bisa menempel di papan tulis, kemudian memilih keyakinan kelas tersebut sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang Ibu Bapak harapkan. Misalnya, Pak, saya ingin teman-teman saya itu tidak bolosan, misalnya tidak suka terlambat mengerjakan PR. Nah, silakan anak-anak kasih kebebasan untuk menuliskan keyakinan tersebut. Nanti setelah kita pilih, ini termasuk yang menghormati, ini yang termasuk saling tolong menolong, tanggung jawab tentang mengerjakan PR tadi. Bapak Ibu bisa menggantikan kalimat-kalimat negatif. Misalnya, saya ingin kita bisa saling menghormati dengan Bapak Ibu guru. Ketika Bapak Ibu guru menjelaskan, tidak boleh ada anak yang bersuara, misalnya seperti itu. Kita bisa mengubah kalimat tersebut dengan kalimat positif, berarti kita saling menghormati. Terus menjaga kebersihan kelas, berarti saling menjaga kebersihan. Membantu temannya yang sedang susah bisa diganti dengan saling menolong. Itulah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang sudah selesai, sudah kita yakini bersama, nanti Bapak Ibu bisa menuliskan kembali dalam bentuk poster atau tulisan-tulisan yang menarik. Dan diusahakan keyakinan kelas itu tidak terlalu panjang kata-katanya, karena kalau terlalu panjang nanti anak malah akan kesulitan untuk mengingat. Justru kita harus memilih keyakinan kelas itu dengan kata-kata yang paling singkat, padat, supaya anak itu lebih mudah mengingat. Seperti diri kita saja, kalau melihat poster di tepi jalan terlalu panjang, itu juga tidak enak. Justru kalau pendek itu lebih mudah diingat. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih.
Baik, saya rasa sudah selesai semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru SD Gandar Lampung, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Akhir kata, semoga tergerak, atas bergerak, mari menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Kita baru masuk. Pastinya tetap semangat. Semangat pagi? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, hari ini Pak Guru ingin mengajak kalian membuat kesepakatan kelas yang nantinya kita buat menjadi keyakinan kelas. Ya, hari ini kita membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Belum tahu. Baik, Pak Guru akan menjelaskan. Keyakinan kelas yaitu hasil dari kesepakatan yang nanti kalian buat. Kalian itu akan berharap atau akan menginginkan kelas kalian seperti apa? Apakah kelas yang kecil? Apakah kelas yang ramai? Apakah kelas yang berantakan? Apakah kelas yang nyaman? Kira-kira yang kalian inginkan kelas yang seperti apa? Terus? Dan seandainya kalian ingin kelas kalian nyaman, terus ada yang membuat kegaduhan, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Nah, coba nanti kalian menuliskan pada kertas yang Pak Guru siapkan. Tuliskan kalian ingin memiliki kelas yang seperti apa? Apakah teman-teman kalian yang rajin, yang tidak pernah terlambat, yang selalu memakai atribut sekolah, yang selalu mengerjakan PR, atau malah sebaliknya? Saya tidak ingin Pak, teman saya suka membolos, teman saya tidak pakai atribut secara lengkap. Kira-kira apa yang kalian inginkan nanti silakan ditulis. Sebelumnya di kelas kalian yang dulu itu ada yang namanya peraturan kelas. Apa itu peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Jadi apa itu peraturan? Biasanya kalau peraturan harus diapakan? Kalau kalian tidak melakukan peraturan atau tidak menaati peraturan, apa yang akan kalian dapatkan? Sanksi, hukuman. Nah, kita hari ini nanti akan membuat kesepakatan, dan namanya kesepakatan harus disepakati, harus dijalankan. Itu ya. Ini Pak Guru bagi kertas siapkan ballpoint atau pensil boleh. Silakan tulis. Nanti yang sudah selesai bisa ditempel di kotak kesepakatan kelas. Ya sudah selesai langsung tempel. Kalian menginginkan kelas yang bagaimana? Atau kalian ingin teman-teman kalian tidak melakukan apa? Silakan tulis. Harapan-harapan. Boleh kalimat negatif atau positif. Negatif itu misalnya ini. Saya tidak suka teman yang jahil. Saya tidak suka. Kalau tidak suka bagaimana? Kalau bagaimana sikap kalian dengan yang kedua misalnya? Tuliskan satu saja. Tidak usah banyak-banyak, satu kalimat saja. Jelas ya? Oke, langsung yang sudah dapat langsung ditulis. Yang sudah selesai boleh langsung ditempel di papan tulis. Silakan. Silakan yang sudah langsung ditulis. Kelas apa yang kalian harapkan? Yang sudah selesai langsung ditempel di depan. Artinya sekitar berapa?
Berapa menit? 2 menit cukup ya? Silakan memikirkan apa yang ingin kalian harapkan di kelas kalian yang harus dilakukan semua. Milik kelas 5 harus dilaksanakan semua. Apa yang kalian harapkan? Silakan yang sudah selesai langsung tembak, tidak usah menunggu temannya. Kalau sudah selesai langsung dibawa ke depan, silakan ditempel. Silakan langsung ditempel. Yuk yang sudah selesai silakan duduk kembali. Langsung ditempel di dalam kotak biar rapat ini. Kasih kepeknya biar rapat. Oke. Silakan langsung yang sudah selesai boleh ditempel. Silakan teman-teman juga bisa ditempel untuk dan untuk tempatnya. Oke, sudah semua? Silakan perwakilan untuk masuk ke depan untuk membacakan hasil tulisan dari teman-teman kalian. TV coba, TV maju. Silakan dibaca yang keras biar teman-temannya juga mendengarkan. Langsung urut saja dari yang sebelah kiri. Saya mau kelasku nyaman, tentram dan bersih agar nyaman ketika aku belajar. Saya ingin kelas yang nyaman, bersih supaya nyaman dalam belajar. Jadi apa ini? Apa yang diinginkan berarti? Jadi menjaga kebersihan. Saya coba tuliskan di sini. Berarti masuk ke menjaga kebersihan. Terus selanjutnya berarti baca lagi. Aku ingin memiliki teman yang baik hati dan tidak suka berantem atau memilih-milih teman. Tidak memilih-milih teman, baik hati, berarti tidak suka berantem. Kira-kira apa ya? Nilai apa yang ingin didapatkan? Kalau bisa berantem itu apa yang didapatkan? Tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Kita coba masukkan ke saling menghormati. Terus selanjutnya Mbak Mimi baca lagi. Aku ingin keberadaanku dihormat dan aku ingin tidak dikucilkan. Tidak dikucilkan, berarti masuk ke saling menghormati lagi. Selanjutnya Ingin kelas menjadi bersih dan nyaman. bersih dan nyaman, itu yang nomor 1 ya. Berarti ingin menjaga kebersihannya, ingin sekolah yang bersih. Selanjutnya lagi Saya ingin kelasnya bersih dan nyaman. ya sama. Selanjutnya Kita harus menjaga kelas rumah. menjaga kelas rumah, menjaga dari apa juga? Dari kebersihan boleh, dari kegaduhan, berantem, ya kan? Selanjutnya silakan berarti temannya biar gantian. Siapa yang berarti ya maju. Ke baris yang kedua coba dibacakan hasil tulisan kesepakatan teman kalian, hasil ide dari teman kalian. Harus memakai pakaian dengan rapi. Harus memakai pakaian berrapi. Berarti apa ini? Memakai celana. Kenapa kalau kalian hari ini pakai putih merah, hari Rabu pakai baju Israel apa itu namanya? Berarti apa? Disiplin pakaian, ya kan? Termasuk disiplin apa? Waktu. Jadi saya tuliskan disiplin ya. Disiplin dan apa biasanya? Tepat waktu gitu ya. Selanjutnya Mbak Putih
Bisa Mbak Silvi dibaca lagi? Saya ingin teman saya atau kelas 5 tidak ada yang namanya lembungan atau bulian. Biar kelas kita nyaman dan tenang. Iya, karena pembulian itu membuat kelas menjadi gaduh, pertengkaran. Jadi masuk ke saling menghormati, saling menghargai ya, tidak membuli, tidak mengejek seperti yang setiap kali kalian lakukan. Terus selanjutnya, Saya ingin semua teman-teman ketika sekolah memakai atribut sekolah yang lengkap. ya berarti disiplin lagi. Selanjutnya, Saya mau kelas yang bersih, nyaman, tenang, dan tidak ada tiap bentukan. Kesepakatan sudah ada dari teman-teman kalian. Dari satu kelas 17 siswa sudah menuliskan kesepakatannya. Ini adalah keinginan-keinginan kalian semua yang nantinya kita akan ubah menjadi kelas impian. Apa itu kelas impian? Kelas impian itu berarti kamu mengingat kelas yang seperti apa. Setelah itu kita jadikan menjadi keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah anak-anak buat antara lain menjaga kebersihan, saling menghormati, disiplin, tepat waktu. Jadi kalau masuk kelas atau masuk sekolah harus tepat waktu. Jam berapa? Kemarin Ridwan telat. Kenapa Ridwan telat? Kenapa Bang? Bergadang, bangunnya kesiangan. Kemudian ada 4, tolong menolong. Tolong menolong itu dengan siapa saja? Dengan siapa saja? Semua orang, baik teman sekelas atau teman kelas 1 dan kelas 2 dan selanjutnya. Termasuk kepada orang yang lebih. Terus yang terakhir sopan. Itu sangat penting karena kita itu bisa dihormati, dihargai oleh orang lain kalau kita punya sopan santun. Kalau kita sering mengecewakan orang lain, kita sering membuat kerusuhan, bicara tidak sopan, bicara kotor, maka orang lain juga tidak akan menghargai kita. Baik, di sini Pak Guru sudah membuat dalam bentuk poster atau dalam bentuk tulisan. Nanti silakan keyakinan kelas yang anak-anak tadi sudah sepakati untuk diterapkan atau dilaksanakan. Sebagai bukti keyakinan kalian, silakan nanti maju satu persatu untuk menandatangani sesuai dengan nama atau gambar kalian yang ada di sini. Silakan untuk absen 1 langsung maju. Silakan ditulis nama lalu tanda tangan. Untuk selanjutnya absen 2 silakan siap-siap di belakangnya. Lanjut, absen 3. Selanjutnya absen 4 silakan maju. Kemudian absen 5 mereka senang yang lain. Selanjutnya kemudian Mas Nopal.
Sudah semua tanda tangannya? Sekarang dulu yang tanda tangan di sini. Kita nanti akan menyepakati atau menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, demikian hasil pembuatan keyakinan kelas kita.